Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani Guru Difai, Prodi Keperawatan kelas E, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dengan MK Ilmu Biomedik Dasar. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Proses pencernaan menghasilkan sari makanan. Sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Sistem peredaran darah meliputi yang pertama darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Materi ini yang kita bahas di video kali ini. Yang pertama, darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen darah. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah merah, dan yang ketiga sel darah putih. Dan yang terakhir adalah keping darah. Berikut ini merupakan gambar dari komponen darah. Yang pertama disebut dengan pembuluh darah. Bagian yang kedua yang nampak cair yaitu plasma darah. Bagian ini disebut dengan sel darah merah, dan bagian yang keempat disebut sel darah putih, dan yang terakhir disebut keping darah. Komponen darah yang pertama yaitu plasma darah. Berikut ini merupakan gambar dari plasma darah. Adapun ciri-ciri dari plasma darah yaitu 1. Berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air. Yang kedua, berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Yang ketiga, membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Komponen yang kedua adalah sel darah merah. Berikut ini merupakan gambar dari sel darah merah atau eritrosit. Adapun ciri-ciri dari sel darah merah atau eritrosit yaitu 1. Mengandung protein hemoglobin. 2. Berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. 3. Berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Komponen yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Berikut ini merupakan gambar dari sel darah putih atau leukosit. Adapun ciri-ciri dari sel darah putih atau leukosit, yang pertama, berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Yang kedua, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut komponen darah yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Berikut ini merupakan gambar dari trombosit. Adapun ciri-ciri keping darah atau trombosit, yang pertama yaitu membantu proses pembekuan darah dan menyembuhkan luka. Yang kedua, memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, ketika kalian terluka, maka keping darah ini yang membantu proses pembekuan darah pada luka kalian, sehingga tidak terus mengeluarkan darah. Selanjutnya yang kedua yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekupalan tangan, dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Berikut ini merupakan anatomi dari jantung, di mana setiap bagian dari jantung memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang yang pertama pada bagian ini disebut dengan bilik kiri, kemudian bagian berikut ini disebut dengan bilik kanan, kemudian bagian ini disebut serambik kiri, dan yang terakhir disebut serambik kanan. Dan yang biru ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Kemudian pada bagian ini disebut vena paru-paru. Kemudian bagian selanjutnya disebut dengan aorta. Aorta merupakan arteri yang terbesar antara serambi dan bilik pada jantung. Jantung dipisahkan oleh semacam sekat. Sekat ini disebut dengan kutub jantung. Adapun kutub jantung yang dimaksud yaitu pada bagian ini disebut dengan katup tricuspidalis.
dan yang ini disebut dengan katup bikuspidalis. Fungsi dari katup jantung yaitu agar darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Materi selanjutnya yaitu fungsi organ-organ peredaran darah. Berikut ini merupakan gambar dari peredaran darah. Nah, pada gambar yang warna merah merupakan organ peredaran darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan organ peredaran warna biru merupakan organ peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Yang pertama disebut dengan bilik kanan, berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Bagian kedua disebut dengan bilik kiri, berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Bagian ini disebut serambi kanan, berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang bagian ini disebut serambi kiri, berfungsi memompa darah kaya akan oksigen dari paru-paru. Bagian ini disebut vena paru-paru atau disebut vena pulmonalis, yang berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Pada bagian ini disebut arteri paru-paru atau arteri pulmonalis, yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Materi selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh darah terbagi beberapa macam. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga pembuluh kapiler. Fungsi dari pembuluh nadi atau arteri yaitu mengalirkan darah keluar dari jantung. Fungsi dari pembuluh balik atau vena yaitu mengalirkan darah masuk ke jantung. Fungsi dari pembuluh kapiler yaitu pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Materi selanjutnya yaitu perbedaan arteri atau vena. Pembuluh nadi atau arteri berwarna biru dan pembuluh balik atau vena berwarna merah. Karena pembuluh nadi atau arteri kaya akan karbon dioksida, sedangkan pembuluh balik atau vena kaya akan oksigen. Adapun perbedaan yang pertama, pembuluh nadi atau arteri tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi, sedangkan pembuluh balik atau vena tempatnya dekat permukaan kulit tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, pembuluh nadi dinding pembuluh tebal, kulit dan elastis, sedangkan pembuluh balik dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Perbedaan ketiga, pembuluh nadi denyut terasa, sedangkan pembuluh balik denyut tidak terasa. Perbedaan yang keempat, pembuluh nadi jika terjadi luka darah mengucur, sedangkan pembuluh balik jika terjadi luka darah menetes. Selanjutnya proses peredaran darah. Peredaran darah manusia atau peredaran darah tertutup terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Selanjutnya urutan peredaran darah kecil. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa dan menuju paru-paru, melewati arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung, melewati pembuluh vena paru-paru atau vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Selanjutnya peredaran darah besar. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen dan memompa darah ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen ini akan menuju ke seluruh tubuh dengan melewati arteri. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh atas dan bawah, maka terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi pada pembuluh kapiler. Dan darah yang kaya karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung dengan melewati vena cava atas atau vena cava superior dan vena cava inferior atau vena bawah. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan.